Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan ada pembaptisan, tetapi yang dibaptis ini belum datang ini. Ya, saya berharap mereka sudah datang, tetapi belum, mungkin masih dalam perjalanan. Pagi hari ini saya akan berbicara satu hal penting, bukan hanya untuk orang yang akan dibaptis, tetapi untuk kita semua yang telah dibaptis. Sebab mungkin saja banyak dari kita tidak mengerti arti baptisan air yang telah kita terima selama ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan beri tema khotbah saya, arti baptisan air. Mari kita lihat pembahasannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab setidaknya ada 7 jenis baptisan. Sebenarnya 6, tetapi saya tambahkan poin yang ketiga itu, ya, baptisan Yohanes pada Kristus. Itu angkanya belum diperbaiki ya. Jadi dalam Alkitab setidaknya ada 7 jenis baptisan. Yang pertama baptisan proselit. Dan yang kedua ada baptisan Yohanes Pembaptis. Yang ketiga ada baptisan Yohanes pada Kristus. Ini Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus, kita tahu itu. Tetapi saya bedakan sebab maknanya berbeda. Yohanes Pembaptis membaptis orang lain maknanya untuk pertobatan, tetapi dia membaptis Tuhan Yesus bukan untuk pertobatan, sebab Tuhan Yesus tidak berdosa. Nanti saya akan jelaskan. Lalu yang keempat, baptisan oleh para rasul. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu membaptis itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Lalu yang kelima ada baptisan Kristen, yaitu baptisan setelah peristiwa Pentakosta. Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, lalu ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, maka mereka mulai berkhotbah dan banyak orang dibaptis. Alkitab mencatat ada 3.000 baptisan awal. Lalu yang keenam adalah baptisan Roh Kudus. Saya baru menjelaskan ini, saudara bisa melihat itu di YouTube. Lalu ada baptisan api, itu yang ke-7. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat yang pertama. Pada pagi hari ini saya akan fokus, bisa dinaik dulu sebentar, hanya fokus pada baptisan Kristen, yaitu baptisan setelah peristiwa Pentakosta. Itulah yang akan menjadi bahasan saya. Tetapi kita tidak bisa mengerti baptisan Kristen, baptisan air, kalau kita tidak mengerti background, latar belakang dari baptisan itu. Dan baptisan itu berasal dari yang namanya baptisan proselit, yaitu baptisan orang non-Yahudi yang mau masuk ke agama Yahudi. Sebab kita tahu bahwa keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, sehingga ada banyak hal termasuk ritual yang berasal dari agama Yahudi. Dalam hal ini kita menemukan baptisan proselit, yaitu baptisan orang non-Yahudi yang mau masuk ke agama Yahudi. Ini adalah salah satu syarat utama untuk masuk agama Yahudi selain mempersembahkan korban dan sunat. Jadi kalau misalnya saya orang Mesir mau beragama Yahudi, Judaism, ya, saya bukan dari suku Israel, tapi saya orang Mesir, orang Arab atau orang Indonesia yang mau beragama Yahudi, maka saya harus dibaptis dengan baptisan proselit. Nah, sebelum saya dibaptis, saya yang pertama harus mempersembahkan korban kepada Yahweh. Memotong domba atau mempersembahkan korban kepada Yahweh, bisa berupa burung dan lain-lain. Ada ketentuan tertentu dalam agama Yahudi. Nah, setelah saya mempersembahkan korban kepada Yahweh, kemudian saya harus disunat. Walaupun berapapun usianya, yang pria, dia harus disunat. Karena itu persyaratan untuk masuk dalam agama Yahudi. Lalu setelah luka sunat itu kering, maka baru proses terakhir adalah baptisan proselit itu. Nah, yang menarik dari baptisan proselit adalah mekanisme atau caranya.
Orang non-Yahudi yang mau beragama Yahudi, dia akan membenamkan dirinya sendiri ke dalam air. Tidak ada pembaptisnya. Kalau nanti pada peristiwa baptisan, saya yang akan membaptis sebagai gembala, sebagai pendeta. Nah, kalau orang non-Yahudi, imam akan melihat dari jauh saja. Dari pinggir sungai, kalau itu sungai. Lalu kemudian orang itu turun ke air dan membenamkan dirinya sendiri ke dalam air. Itulah baptisan orang non-Yahudi yang mau beragama Yahudi. Nah, bagaimana kalau wanita? Nah, yang menariknya, saudara-saudara, baptisan Yahudi, semua non-Yahudi, baptisan proselit ini maksud saya, itu harus telanjang. Kalau kita nanti kan, kalau misalnya saya membaptis nih pakai baju gini, terus yang dibaptis juga pakai baju. Nggak boleh telanjang. Ya. Nah, ini dia. Ini yang mau dibaptis nih, baru datang. Ya, si Matthew ya. Ya. Oke, duduk dulu. Nah, jadi orang non-Yahudi ini dia harus telanjang, lalu dia masuk ke dalam air. Dan imam hanya menyaksikan. Lalu bagaimana kalau wanita? Nah, maka imam harus menghadap balik badannya atau bersembunyi di sebuah dinding atau di sebuah apa saja untuk tidak boleh melihat karena wanita ini akan telanjang. Masuk ke dalam air, jadi harus ada satu orang wanita atau paling minimal satu untuk menjadi saksi. 2 orang mungkin. Untuk menjadi saksi bahwa orang non-Yahudi yang wanita ini telah beragama Yahudi dengan baptisan proselit itu. Jadi mereka membenamkan diri mereka sendiri ke dalam air. Karena harus telanjang bulat, saudara. Tidak ada berpakaian, tidak ada mengenakan kain sama sekali. Ini menariknya baptisan proselit. Dan mekanismenya memang membenamkan dalam air. Itu sebabnya gereja kita percaya baptisan selam, dibenamkan dalam air. Dan memang ini sesuai dengan tradisi dari orang Yahudi, baptisan awal mereka. Ya. Nah, hal yang prinsip dari baptisan proselit adalah tanda bahwa seorang non-Yahudi meninggalkan kepercayaan dan cara hidupnya yang lama. Ini yang penting, saudara. Dan ini mendasari semua baptisan yang akan ada kemudian hari. Ya. Jadi baptisan itu intinya adalah meninggalkan cara hidup lama masuk pada cara hidup yang baru. Dalam hal ini bagi orang non-Yahudi, dulu dia tidak biasa persembahkan korban pada Yahweh, dia harus mulai persembahkan korban pada Yahweh. Dulu dia tidak disunat, sekarang dia harus menjadi orang yang bersunat. Dan yang ketiga, dulu dia belum dibaptis, sekarang dia menjadi orang Yahudi yang dibaptis proselit. Jadi dia harus meninggalkan kepercayaan yang lama dan masuk kepada cara hidup yang baru. Dan selanjutnya dia harus mengikuti aturan-aturan Taurat yang lain pada zaman itu. Itulah baptisan proselit, saudara. Dan ingat sekali lagi, ini mendasari semua baptisan yang akan kita pelajari nanti. Intinya ada meninggalkan cara hidup lama, masuk cara hidup baru. Itu baptisan. Yang kedua, baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Ini adalah baptisan sebagai tanda pertobatan supaya orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi bisa kembali hidup menurut hukum Taurat Tuhan yang sebenarnya. Sebab sudah banyak hukum Taurat yang ditafsirkan tidak benar pada zaman itu. Dan mekanismenya berbeda dengan baptisan proselit, ini ada pembaptisnya. Yohanes harus menumpangkan tangannya dan mencelupkan orang ke dalam air. Jadi ada pembaptisnya. Hal yang prinsip adalah menyerukan supaya orang-orang menunjukkan pertobatan mereka dengan meninggalkan perbuatan yang jahat dan melakukan perbuatan yang baik, sehingga mereka hidup menurut hukum Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada lagi kemunafikan di situ. Yang ketiga, baptisan Yohanes pada Kristus. Ini pembaptisnya tetap Yohanes Pembaptis, tetapi saya bedakan dengan baptisan Yohanes kepada orang-orang lain. Sebab ini bukan baptisan tanda pertobatan. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Kristus, ini untuk menggenapi tuntutan Taurat, di mana dalam Taurat diatur korban pendamaian dan penghapusan dosa itu harus ditumpangi tangan oleh seorang imam. Dan yang menarik juga bahwa Yohanes Pembaptis itu dari keturunan Lewi juga.
Sebab bapaknya adalah Imam Zakaria, saudara. Jadi menarik sekali hal ini. Kalau kita baca Imamat 1 ayat 4, 4 ayat 29 dan 8 ayat 14, saya bacakan Imamat 8 ayat 14 saja. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Jadi kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Bukan karena dia berdosa lalu minta bertobat. Tidak, saudara. Sebab Alkitab menyaksikan Tuhan Yesus tidak berdosa. Kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Selain juga untuk menjadi teladan bagi kita tentunya, tetapi argumen yang paling mendasar adalah memang korban penghapusan dosa itu harus ditumpangi tangan oleh seorang imam. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis dari keturunan Lewi itu menjadi imam yang menumpangi tangan ke atas kepala korban penghapus dosa. Karena Tuhan Yesus harus menjadi korban pendamaian dan penghapusan dosa untuk semua manusia. Tidak heran ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mekanismenya jelas dengan penumpangan tangan, karena memang harus memenuhi tuntutan Taurat. Dia harus sebagai korban harus ditumpangi tangan. Dan hal yang prinsip di sini adalah bahwa Yohanes Pembaptis harus menumpangi tangan karena dia harus menjadi jalan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia harus menjadi nabi atau utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak heran Alkitab menyaksikan dari antara semua orang perjanjian lama tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Salah satu tafsirannya apa? Salah satu tafsirannya begini. Dia orang yang menubuatkan Kristus akan datang dan dia orang yang melihat Kristus datang. Nabi Yesaya melihat atau menubuatkan Kristus datang, tetapi tidak melihat Mesias itu datang. Nabi-nabi yang lain seperti Daniel, Yeremia, nabi-nabi perjanjian lama menubuatkan Kristus datang. Bahkan Daud pun menubuatkan Kristus datang. Musa pun menubuatkan Kristus datang, tetapi mereka tidak melihat Sang Mesias Kristus itu. Hanya Yohanes yang menubuatkan Kristus datang dan melihat Kristus itu datang. Jadi dia nabi yang terbesar dalam perjanjian lama dalam pengertian itu, saudara. Nah, kemudian yang keempat adalah baptisan oleh para rasul sebelum salib. Itu salah angkanya, sorry saudara ya. Yang keempat itu. Nah, sebelum peristiwa salib, Yohanes dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 2 dijelaskan di situ baptisan oleh murid-murid Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis orang-orang yang dilayani. Kalau kita baca Yohanes 4 ayat 1 sampai 2, Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi ini yang perlu saudara tahu, Tuhan Yesus tidak pernah membaptis. Yang membaptis itu adalah murid-muridnya. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus membaptis, itu saat Tuhan Yesus ada di muka bumi sebelum disalib, sudah ada baptisan oleh murid-murid. Itu baptisannya maknanya sama dengan baptisan Yohanes, yaitu baptisan tanda pertobatan. Walaupun itu sudah ke arah baptisan keselamatan, tetapi belum menjadi legal dalam pengertian karena belum ada Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi baptisan pertobatan yang hendak mengarahkan pada baptisan yang mengandung arti join di dalam keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Lalu yang kelima, baptisan Kristen, dan ini yang akan menjadi fokus kita dalam beberapa menit ke depan. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api tidak akan saya bahas ya, sebab baptisan Roh Kudus sudah saya bahas di dalam video yang lain atau di dalam acara yang lain. Jadi yang kelima ini yang kita akan bahas, saudara, baptisan Kristen setelah Pentakosta. Setelah kebangkitan, perintah baru Tuhan Yesus berikan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku.
Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah peristiwa Pentakosta atau di peristiwa Pentakosta, Petrus berkhotbah, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dalam nama Yesus Kristus di situ maksudnya adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Dalam nama Yesus Kristus maksudnya adalah bahwa kamu dibaptis di dalam keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Dan setelah kamu dibaptis untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya menyarankan saudara mendengar khotbah saya yang minggu lalu tentang karunia Roh Kudus ini. Nah, sekarang mari kita fokus pada baptisan air Kristen ini, saudara. Setelah saudara mengerti latar belakang baptisan, proselit, baptisan Yohanes Pembaptis, lalu baptisan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes, lalu baptisan Kristen, baptisan oleh para rasul sebelum salib, dan baptisan Kristen yang dilakukan oleh para rasul dan hamba-hamba Tuhan sampai saat ini. Sekarang mari kita lihat arti baptisan air itu bagi kita orang percaya. Ada 3 pengertian yang saya ingin ungkapkan berdasarkan Roma pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Secara cepat saja. Yang pertama, baptisan bagi kita orang Kristen adalah sebuah negasi atau penyangkalan atau peniadaan eksistensi kita di bawah kekuasaan dosa. Negasi itu penyangkalan atau peniadaan. Ini bahasa yang agak asing bagi kita mungkin. Jadi baptisan itu adalah sebuah penyangkalan, peniadaan eksistensi kita di bawah kekuasaan dosa. Dulu kita di bawah kekuasaan dosa, tetapi kemudian dengan baptisan keadaan kita di bawah kuasa dosa itu dinegasikan atau disangkali atau ditiadakan, dan kita hidup di bawah kuasa Kristus. Nah, mari kita lihat dulu pembahasannya. Dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21, kalau saudara baca Alkitab itu, Paulus gambarkan dosa dan kematian, dalam hal ini maut, sebagai penguasa dari suatu kekuasaan yang diresmikan atau dimulai melalui ketidaktaatan Adam. Kita tahu Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari satu Adam, semua manusia berada di bawah kekuasaan dosa, kekuasaan maut. Coba kita baca Roma 5 ayat 12. Kita baca bersama bagi yang saudara yang bisa menjangkau di slide. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat selanjutnya, ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi menarik sekali saudara bahwa Alkitab jelaskan, sebelum Rasul Paulus jelaskan Roma pasal 6, ya, Rasul Paulus jelaskan Roma pasal 5 dulu. Di mana di Roma pasal 5 Rasul Paulus bilang semua manusia berada di bawah kuasa dosa dan maut. Dan bagaimana solusinya supaya kita tidak berada di bawah kuasa dosa dan maut dijelaskan di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 2. Di Roma 6 ayat 1 sampai 2, bisa di next, Rasul Paulus tegaskan bahwa orang-orang Kristen tidak lagi hidup di bawah kekuasaan dosa karena telah mati bagi dosa. Nah, sekarang saudara lihat ya, ini saya jelaskan nih. Roma 5, Rasul Paulus bilang semua kita di bawah kuasa dosa dan maut. Memang dia jelaskan ada kasih karunia di dalam Kristus, tetapi poinnya adalah di bawah kuasa maut. Lalu di Roma 6 ayat 1 sampai 2, Paulus tegaskan orang Kristen tidak hidup lagi di bawah kekuasaan dosa. Kenapa? Karena telah mati bagi dosa. Nah, di situ muncul istilah mati bagi dosa. Nah, mari kita baca dulu.
Roma 6 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, di sini kalau saudara pelajari secara eksposisinya, Rasul Paulus mulai memunculkan istilah, bukankah kita telah mati bagi dosa? Nah, muncul istilah ini. Dia jelaskan kita di bawah kuasa dosa. Tapi sekarang kita tidak di bawah kuasa dosa. Kenapa? Karena kita telah mati bagi dosa. Bagaimana caranya? Bagaimana mekanismenya kita telah mati bagi dosa? Nah, dijelaskan di ayat selanjutnya, saudara. Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah dasar Rasul Paulus bicara soal mati bagi dosa itu? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 3 sampai 4. Di mana ia menghubungkan mati bagi dosa itu dengan yang namanya baptisan. Ini fondasi, inilah dasar pengajaran baptisan Kristen, saudara. Mati bagi dosa berkaitan erat dengan baptisan. Mari kita baca Roma 6 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kita yang dibaptis di dalam Kristus atau yang akan dibaptis nanti, kita akan dibaptis atau kita telah dibaptis dalam kematian Tuhan Yesus. Nah, apa maksudnya? Dijelaskan lagi di ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi menarik sekali, saudara, ketika dibicarakan tentang baptisan, itu berkaitan dengan kematian terhadap dosa. Mati bagi dosa. Dan teladan mati bagi dosa itu adalah Kristus. Dia mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Artinya dia tidak berdosa dan dia hidup bagi Allah. Dan itu dikaitkan dengan baptisan. Jadi kalau kita dibaptis, maka kita masuk dalam baptisan kematian Kristus. Dibaptis dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan statement ini. Next. Kita orang Kristen mati terhadap dosa karena baptisan kita ke dalam Kristus adalah baptisan ke dalam peristiwa penyelamatan yang berasal dari kematian Kristus. Sekarang saudara mengerti? Kenapa baptisan dihubungkan dengan kematian Kristus? Kenapa baptisan dihubungkan dengan kematian terhadap dosa? Sebab kita orang Kristen yang disebut dalam Roma mati terhadap dosa karena kita masuk pada baptisan ke dalam Kristus. Itu adalah kita dibaptis dalam peristiwa penyelamatan yang berasal dari kematian Kristus. Nah, apa poinnya di sini? Perhatikan ini. Dalam hal ini, baptisan air menjadi ritual peralihan di mana kita yang dibaptis mengalami transformasi sehingga eksistensi kita sebelumnya yang dibawa kekuasaan dosa itu ditiadakan. Keberadaan kita di bawah kuasa dosa ditiadakan dengan ritual baptisan itu, ritual peralihan itu. Itu sebabnya penting bagi kita orang Kristen yang masih hidup, yang tidak tergantung di kayu salib seperti penjahat di samping salib Tuhan Yesus untuk masuk dalam baptisan. Ada banyak orang berargumen baptisan itu tidak penting sebab penjahat di samping salib Tuhan Yesus pun masuk baptisan. Tidak dibaptis maksud saya. Dia tidak dibaptis dan dia masuk ke Firdaus. Pertanyaan saya, emangnya kamu sedang disalib juga di sana? Kita masih hidup dan masih tinggal. Penjahat di samping salib Tuhan Yesus tidak bisa lagi dibaptis. Sebab dia sudah tergantung di atas kayu salib dan tinggal menunggu jam saja dia harus mati. Nah, Rasul Paulus atau Alkitab menunjukkan pentingnya baptisan bagi kita yang menjalani kehidupan kekristenan ini.
Penjahat di samping salib Tuhan Yesus tidak bisa sempat lagi menjalani kehidupan kekristenannya. Kamu sempat. Jadi jangan berani macam-macam ngomong baptisan itu tidak penting. Sebab Alkitab ngomong baptisan itu menjadi ritual peralihan di mana kita ditransformasi. Kita ditiadakan, dinegasikan eksistensi keberadaan di bawah kuasa dosanya. Ini dijelaskan dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21. Kalau saudara baca nanti. Nah, bersamaan dengan itu juga orang-orang yang dibaptis kemudian diinaugurasi, dilantik ke dalam keberadaan atau realitas yang baru dalam kekuasaan yang diperintah oleh Kristus. Yang kemudian juga digambarkan dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21 itu, saudara. Nanti saudara baca teksnya. Jadi yang kedua, kalau yang pertama baptisan adalah sebuah negasi, sebuah penyangkalan pada keberadaan atau eksistensi kita di bawah kuasa dosa. Ini dosa, kita ada di bawahnya, ini disangkali. Kemudian baptisan itu adalah sebuah inaugurasi. Kita dipindahkan, kita dilantik, dikukuhkan untuk berada di bawah kekuasaan Kristus. Dulu kita di bawah kuasa dosa, dengan baptisan keberadaan di bawah kuasa dosa ini ditiadakan, dan sekarang setelah kita dibaptis, kita diinaugurasi, kita dilantik, kita dikukuhkan berada di bawah kekuasaan Kristus. Itu sebabnya baptisan itu bukan ritual main-main, saudara. Bukan hanya sekedar ritual dicelup dalam air sudah selesai. Ada makna yang ada di dalamnya. Memang baptisan itu tidak otomatis mengubah seseorang. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau dibaptis, bukan karena mau nikah saja, benar nggak Matthew? Tapi sungguh-sungguh menyadari saya memerlukan untuk hidup di bawah kuasa Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya bimbing Matthew sebelum dibaptis itu, ya, untuk mengerti arti baptisan itu. Nah, tadi saya mention bahwa kita orang Kristen mati terhadap dosa karena baptisan kita ke dalam Kristus adalah baptisan peristiwa penyelamatan yang berasal dari kematian Kristus. Ini sangat penting kita pahami sebab keselamatan kita itu bukan berasal dari baptisan. Jadi kalau ada orang tanya, baptisan itu menyelamatkan atau tidak, Pak? Tidak semudah itu menjawabnya, sebab kamu harus mengerti kerangka berpikir Alkitab tentang baptisan itu. Bahwa keselamatan itu bukan berasal dari baptisan, tetapi dari kematian Kristus. Dalam hal ini baptisan berperan menginaugurasi kita ke dalam penyelamatan, melantik kita ke dalam penyelamatan yang berasal dari salib tersebut. Loh, penjahat di samping salib Tuhan Yesus tidak dibaptis, siapa yang mau baptis dia di atas kayu salib sana? Kamu masih tinggal harus masuk dalam baptisan. Itu sebabnya semua harus dibahas case per case. Tidak bisa digeneralkan semuanya, saudara. Keselamatan kita memang bukan berasal dari baptisan. Sebab kalau keselamatan kita berasal dari baptisan, itu sama kita kayak meludah ke salib. Untuk apa kamu berkorban di kayu salib? Kalau kita berteologi, keselamatan kita berasal dari baptisan. Tapi jangan salah, sebab orang yang mati di dalam Kristus harus masuk dalam ritual peralihan ini. Dia harus dibaptis di dalam baptisan air itu. Sebab baptisan itu Alkitab sendiri ajarkan menginaugurasi kita ke dalam penyelamatan yang berasal dari salib. Loh, di samping salib Tuhan Yesus itu tidak dibaptis, Pak, tapi masuk ke Firdaus. Ya, bodoh lagi orang seperti itu. Rasul Paulus bicara ini bukan untuk orang di Firdaus sana yang di kayu samping kayu salib itu. Dia berbicara untuk jemaat Kristen yang masih tinggal, yang masih hidup. Kita yang dibaptis dalam kematian harus mati terhadap dosa. Dibaptis dalam kematian Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus harus mati terhadap dosa. Dan harus ada deklarasinya. Harus ada ritual peralihannya, yaitu ritual baptisan itu, saudara, yang menginaugurasi kita. Sama seperti inaugurasi, misalnya waktu itu Aweng diinaugurasi, dikasih medali di sekolah. Acara inaugurasi dikasih medali di sekolah. Ya. Kalau di STT itu ada yang namanya malam pengutusan biasanya. Sebelum
wisudanya besok hari Sabtu, biasanya Jumat malamnya itu ada malam pengutusan. Nah itu biasanya orang tua pakaikan kita medali. Itu inaugurasi, ya, pelantikan. Nah kita dibaptis itu kita seperti dikenakan medali. Kita diselamkan ke dalam air itu kita seperti dikenakan medali itu. Diinaugurasi ke dalam penyelamatan yang berasal dari salib tersebut. Itu penting bagi kita orang Kristen yang masih tinggal, yang mengiringi Tuhan Yesus. Jangan samakan diri kita dengan penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Kalau mau samakan ya kamu disalib aja dulu, baru kamu bisa berteologi seperti itu. Jadi baptisan, keselamatan kita tidak berasal dari baptisan, tetapi dari karya penyelamatan kematian Kristus di atas kayu salib. Tetapi kemudian Kristus sendiri mengajarkan melalui para rasulnya untuk kita harus dibaptis. Dan baptisan itu melambangkan kita masuk di dalam kematian Kristus. Mati terhadap dosa. Ritual itu menjadi penting. Ritual baptisan itu. Dan ini bedanya kekristenan dengan Yahudi, saudara. Begitu kita masuk ritual baptisan ini yang menjadi ritual peralihan ini, maka kita tidak perlu disunat lagi. Sebab sunat kita itu sunat hati. Tidak perlu disunat secara fisik. Dan persembahan kita kepada Yahweh, kepada Tuhan semesta alam ini bukan korban binatang lagi. Sebab Kristus sudah menjadi korbannya. Satu kali untuk selama-lamanya. Korban kita adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kalau kambing domba saudara mau persembahkan kepada Tuhan, saudara harus sembelih dia. Dia harus mati. Nah, korban yang mati itu Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana kamu sebagai orang yang masuk kepada cara hidup yang baru di dalam Kristus, seperti baptisan proselit tadi, orang non-Yahudi mau masuk Yahudi, dia harus melakukan 3 hal. Disunat, persembahkan korban pada Yahweh dulu, lalu disunat, lalu dibaptis. Nah sekarang kita sudah dibaptis di dalam baptisan air. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Sebab kalau mati kita harus dipotong lehernya. Dan Kristus sudah menjadi persembahan satu kali untuk selama-lamanya. Maka Alkitab ajarkan persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau mau lebih berkembang lagi, mengapa kita harus persembahkan korban? Sebab kita sebagai orang Kristen adalah imamat yang rajani. Imam itu kerjaannya mempersembahkan korban. Makanya Rasul Paulus ajarkan di Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan saya mau kasih tahu pada titik ini, baptisan itu menginaugurasi kita ke dalam penyelamatan yang berasal dari salib itu, saudara. Itu sebabnya yang ketiga, baptisan adalah sebuah antisipasi. Antisipasi berarti penantian atau penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Dalam hal ini baptisan adalah sebuah antisipasi terhadap kebangkitan. Coba saudara perhatikan di Roma pasal 6 itu, menarik sekali ya. Roma 6 ayat 4, coba kita baca 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan kematian itu. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi mati bagi dosa, hidup bagi Allah, itu yang diterangkan di ayat-ayat selanjutnya. Sehingga baptisan itu kita harus diselamkan mati terhadap dosa, dan ketika kita keluar dari air itu melambangkan sebuah konsep yang akan terjadi di masa depan, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Sebab Kristus telah bangkit dan kita belum mati secara fisik, tetapi kita akan mati kalau Tuhan belum datang, dan kita akan dibangkitkan. Maka ini bicara antisipasi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sehingga baptisan air itu penting teologinya di dalam Alkitab, sebab berhubungan dengan kebangkitan dari antara orang mati. Makanya kalau saudara tanya baptisan itu penting, penting. Apakah baptisan itu menyelamatkan?
Tunggu dulu. Maksud pertanyaanmu apa? Kalau kamu bilang baptisan itu menjadi syarat keselamatan, keselamatan yang kamu pahami apa? Masuk surga atau apa? Atau keselamatan yang kamu pahami itu dikembalikan kepada rancangan semula sempurna seperti Tuhan Yesus? Harus didefinisikan dulu semua, baru kita bisa jawab dengan benar, saudara. Supaya kita bisa membangun pengajaran yang benar, yang utuh, yang komprehensif. Nah, karena baptisan mengantisipasi kebangkitan, gak heran baptisan juga menjadi dasar bagi perilaku hidup yang baru. Jadi kita akan dibangkitkan. Baptisan yang kita alami atau yang telah kita lakukan, yang telah kita sama-sama telah alami, kita sudah dibaptis bagi yang sudah dibaptis, atau kita yang akan dibaptis bagi yang belum dibaptis Islam, ya. Maka baptisan itu, saudara perlu ngerti, menjadi dasar bagi perilaku kita yang baru. Kenapa perilaku kita yang baru itu penting? Sebab kita akan mengantisipasi kebangkitan. Dan di kebangkitan itu ada penghakiman menurut perbuatan. Sekarang saudara dapat benang-benang merahnya, gitu. Karena eksistensi kita di dalam kuasa dosa telah dinegasikan atau ditiadakan, maka kita nggak boleh hidup lagi sebagai budak dosa. Oh, saya sudah dibaptis, saya sudah masuk dalam matian Kristus, saya sudah dinegasikan, keberadaan saya di bawah kuasa dosa sudah dinegasikan. Jangan berhenti di situ. Sebab di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan, kamu nggak boleh hidup sebagai budak dosa. Nah, makanya kalau belajar Alkitab nggak boleh potong ayat comot-comot. Harus dilihat ketika Kristus bicara, ketika Rasul Paulus bicara ini, lihat di ayat-ayat selanjutnya. Jelas kamu tidak boleh hidup bagi dosa. Kamu nggak boleh hidup sebagai budak dosa. Jadi saya ulangi, karena baptisan mengantisipasi kebangkitan kita dari antara orang mati ke depan nanti, yang sudah dicontohkan oleh Kristus, dia bangkit dari kematian, maka nggak heran baptisan itu menjadi dasar bagi perilaku hidup kita yang baru. Maksudnya apa Pak? Coba baca ayat sebelumnya tadi, naik. Nah, perhatikan ayat 4 itu ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, Kristus dibangkitkan, maka kita dibangkitkan juga nanti. Oh, itu betul. Tetapi tidak dijelaskan kebangkitan kita secara langsung. Yang dijelaskan adalah begini, coba baca yang warna kuning tuh, 1, 2, 3. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itu dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Kamu nggak boleh jadi budak dosa. Mengapa kamu nggak boleh jadi budak dosa? Karena kamu mengantisipasi, bersikap mental terhadap sesuatu yang akan terjadi di depan, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa kita harus perlu bersikap baik untuk mengantisipasi kebangkitan? Sebab setelah kebangkitan itu ada penghakiman menurut perbuatan. Alkitab catat seperti itu, saudara. Coba naik lagi dulu, Lip, naik. Nah, saya mau ini terang benar, terang benderang, sebab ini jarang dijelaskan. Perhatikan baik-baik, baptisan adalah sebuah antisipasi. Kalau saudara searching Kamus Besar Bahasa Indonesia, antisipasi itu begini, penyesuaian mental atau hitung-hitungan awal untuk mengantisipasi. Kan kita begitu ya, ada plan A, ada plan B. Plan B-nya itu antisipasi, kalau saja plan A tidak terjadi gitu. Jadi antisipasi itu penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Nah, kalau peristiwa yang akan terjadi itu adalah kebangkitan yang diikuti penghakiman dari antara orang mati, maka kita harus menyesuaikan diri kita terhadap kebangkitan itu. Kalau kamu menjadi budak dosa, maka engkau dibangkitkan dan engkau akan masuk dalam kebinasaan kekal. Tapi kalau engkau menjadi budak Kristus, maka engkau akan dibangkitkan dan engkau masuk dalam kemuliaan kekal. Jadi penyesuaian terhadap peristiwa yang akan terjadi, dalam hal ini kebangkitan. Nggak heran, saya ulangi lagi, di ayat selanjutnya itu, bisa di next. Demikian kita juga akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup kita yang baru saat ini dihubungkan dengan kebangkitan Kristus, yang mengantisipasi, di mana kita harus mengantisipasi berdasarkan kebangkitan Kristus itu, mengantisipasi kebangkitan kita dari antara orang mati nanti. Itu maksudnya. Jadi kalau saya ulangi lagi slide ini, next.
baptisan mengantisipasi kebangkitan, maka kita juga harus berperilaku sesuai dengan apa yang kita antisipasi, yaitu kebangkitan itu. Kalau kita tahu setelah kebangkitan ada penghakiman, berani saudara berbuat dosa. Nah, itu yang sedang Rasul Paulus mau ajarin. Jadi jangan kamu dibaptis terus kamu ngerasa saya sudah diselamatkan. Harus ada realita bagaimana kamu berperilaku benar. Karena baptisan itu mengingatkan kamu. Yang pertama, kamu sudah dinegasikan dari keberadaan di bawah kuasa dosa. Yang kedua, kamu sudah diinaugurasi untuk hidup di dalam kekuasaan Kristus. Yang ketiga, kamu mengantisipasi kebangkitan. Dan untuk mengantisipasi kebangkitan, kamu nggak boleh jadi hamba dosa. Baptisan mengingatkan kamu hal itu. Saudara mengerti sekarang? Amin. Nah, jadi baptisan tuh nggak sembarang mau dijawab. Menyelamatkan atau tidak, Pak? Tunggu dulu. Nggak bisa asal jawab. Kamu harus ngerti dulu. Gitu. Ngerti dulu. Ya, oke. Dengan penjelasan ini kita akan jadi lebih mengerti dengan benar Roma pasal 6, saudara. Nah, ini penjelasan biblikalnya. Coba perhatikan Roma pasal 6 ayat 3. Saya bacakan ya. Jadi dengan penjelasan saya tadi, saudara akan lebih enak membaca Roma pasal 6 ini. Percaya. Coba saya bacakan ya. Saudara ikuti dan simak dengan dasar apa yang sudah saya jelaskan tadi. Perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita telah semua dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, dia mulai bicara tuh manusia lama tuh. Kita pikir selesai di ayat 5. Oh, berarti kita sudah bebas, dibaptis, merdeka, selamat, otomatis pasti selamat. Ingat ayat 6 ada dan selanjutnya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar, nah itu gak otomatis. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Itu statement-statement yang normatif. Ayat 9. Mulai ada imperatif-imperatifnya di sini, mulai ada perintahnya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dicontohkan, Kristus mati bangkit, lalu dikasih tahu matinya itu mati terhadap dosa. Maka ketika kamu dibaptis dalam kematian Kristus, kamu harus mati terhadap dosa. Dan Kristus hidup bagi Allah, maka kamu harus hidup bagi Allah. Mati terhadap dosa. Mulai ada aspek-aspek perintah di situ dalam bentuk indikatifnya. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaknya kamu memandangnya. Nah, ini dia. Setelah kamu dibaptis dalam kematian Kristus, dibaptis air, hendaklah kamu memandang hal ini, bahwa kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sampai situ Rasul Paulus nggak puas, dia mau jelasin lagi tuh. Dia jelasin lagi di ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jadi setelah dibaptis, jangan dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Nggak otomatis tuh kan. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Ada perintahnya, jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah, perintah lagi, dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Dengan memahami baptisan itu,
menegasikan atau meniadakan keberadaan kita di bawah kuasa dosa. Dan baptisan itu menginaugurasi kita di bawah kekuasaan Kristus dan mengantisipasi kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang kita ngerti baca Roma 6 ini. Apa maksudnya baptisan hubungannya dengan kebangkitan dari antara orang mati? Sebab dengan kita tidak menjadi budak dosa, dengan kita menyerahkan hidup kita sebagai senjata kebenaran, kita mengantisipasi kebangkitan dari antara orang mati. Yang itu bisa terjadi karena ada kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi, karena baptisan mengantisipasi kebangkitan kita, maka kita yang akan dan telah dibaptis, nih bagi yang mau dibaptis, dan kita yang telah dibaptis, harus terus-menerus hidup di dalam hidup yang baru. Kita harus terus-menerus hidup di dalam hidup yang baru itu. Yaitu nggak hidup lagi sebagai pelayan dosa, tetapi hidup sebagai pelayan kebenaran. Jadi baptisan itu menyelamatkan? Tunggu dulu. Lihat dulu penjelasannya, nanti kamu ngerti sendiri. Nah, kesimpulannya secara cepat saja. Yang pertama, baptisan adalah sebuah negasi, penyangkalan atau peniadaan eksistensi kita di bawah kekuasaan dosa. Yang kedua, baptisan adalah sebuah inaugurasi, pelantikan atau pengukuhan eksistensi kita di bawah kekuasaan Kristus. Dan yang ketiga, baptisan adalah sebuah antisipasi, penantian, penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi, dalam hal ini kebangkitan kita dari antara orang mati. Dan karena baptisan mengantisipasi kebangkitan, maka kita harus punya perilaku yang baru. Karena baptisan itu menegasikan atau meniadakan eksistensi kita di bawah kuasa dosa, maka kita nggak boleh lagi hidup sebagai budak dosa. Dan karena baptisan atau karena kita telah diinaugurasi dengan baptisan itu untuk hidup di bawah kekuasaan Kristus, maka mari kita hidup seperti Kristus hidup, mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Dan saya mau closing statement dengan versi mudah dibaca dari Roma 6 ayat 1 sampai 13. Saya berharap dengan penjelasan yang saya berikan kepada saudara, saudara akan jauh lebih mengerti secara praktis soal baptisan ini, apalagi membaca versi mudah dibaca ini. Mari kita lihat Roma 6 ayat 1 sampai 13 dan saya akan tutup khotbah saya. Jadi, apakah kita berpikir untuk terus berdosa supaya Allah semakin banyak memberikan anugerah kepada kita? Tidak. Kita telah mati terhadap diri kita yang lama, yang berdosa. Bagaimana kita dapat terus hidup di dalam dosa? Apakah kamu lupa bahwa kita semua menjadi bagian dalam Kristus Yesus ketika kita dibaptis? Perhatikan itu saudara. Apakah kamu lupa bahwa kita semua menjadi bagian dari Kristus Yesus ketika kita dibaptis? Artinya ketika kita dibaptis, kita menjadi bagian dari Kristus Yesus. Kita mengambil bagian dalam kematiannya, itu maksudnya dijelaskan. Mengambil bagian dalam Kristus Yesus adalah artinya mengambil bagian dalam kematiannya pada baptisan itu. Jadi pada waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama Kristus dan mati bersama Dia. Kita dikuburkan bersama Kristus supaya kita bisa dibangkitkan dan hidup dengan hidup yang baru. Hal itu terjadi seperti Kristus yang dibangkitkan dari kematiannya oleh kuasa Bapa yang luar biasa. Kristus mati dan kita dipersatukan dengan Kristus juga oleh kematian. Maka kita pun akan dipersatukan dengan Dia oleh kebangkitan dari kematian seperti Kristus telah bangkit dari kematian. Setiap orang sudah mati akan bebas dari kuasa dosa. Saya ulangi, setiap orang yang sudah mati akan bebas dari kuasa dosa. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita tahu bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia. Kristus telah bangkit dari kematian dan kita tahu Ia tidak akan pernah mati lagi. Kematian tidak mempunyai kuasa lagi atas Dia. Ketika Kristus mati, Ia mati satu kali untuk mengalahkan kuasa dosa.
dan itu cukup untuk selamanya. Sekarang dia mempunyai hidup baru, dan hidup barunya adalah bersama dengan Allah. Demikian juga dengan kamu. Kamu sendiri harus melihat bahwa kamu sudah mati terhadap dosa, dan melihat dirimu sendiri sudah hidup untuk Allah melalui Kristus Yesus. Jangan membiarkan dosa mengatur hidupmu di dunia ini. Saya ulangi, kalau kamu hidup bagi Kristus, maka jangan membiarkan dosa mengatur hidupmu di dunia ini, supaya kamu tidak lagi menaati keinginan dirimu yang berdosa. Jangan menawarkan bagian-bagian tubuhmu kepada dosa untuk melakukan yang jahat. Tetapi kamu harus memberikan dirimu untuk Allah sebagai orang yang telah mati dan sekarang hidup. Persembahkanlah bagian-bagian tubuhmu kepada Allah sebagai alat untuk melakukan yang baik. Dan semua ini didasarkan pada baptisan air. Saya berharap penjelasan ini tentang arti baptisan air dalam kekristenan akan mempertajam pemahaman saudara. Selama ini mungkin saudara pernah mendengar soal khotbah tentang baptisan, tetapi saya berharap hari ini saudara semakin dipertajam dan semakin memahami kebenaran tentang baptisan air ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih. Kami diingatkan bahwa kami orang-orang yang telah dinegasikan dari kekuasaan dosa. Dan kami telah diinaugurasi ke dalam kekuasaan Kristus. Dan biarlah kami juga dapat mengantisipasi kebangkitan yang didasarkan dari kebangkitan Kristus itu. Dengan kami hidup sebagai orang-orang yang akan dibaptis, yang telah dibaptis, hidup bukan sebagai hamba dosa lagi, tetapi sebagai hamba-hamba Allah yang mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah, hidup untuk kebenaran, seperti Kristus telah memberikan teladan untuk kami semua. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati kita sekalian.